Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ulum. Saya dari angkatan 18 dari Fakultas Hukum UMM. Di sini saya sekarang berada di semester 5. Nama panggilan saya yaitu Fahmi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait intisari dalam materi ke-6 HIK 3 UMM, yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid. Jadi tajdid yang dimaksud ini dalam gerakan Muhammadiyah ini adalah memperbarui cara berpikir sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Bukan pembaruan ajaran Islam, tapi cara berpikir umat Islam yang perlu diperbarui. Tajdid dimaksudkan sebagai memelihara ajaran Islam yang berasas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam arti peningkatan pengembangan dan modernisasi, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan. Untuk melaksanakan tajdid diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan akal budi yang bersih, yang dijiwai ajaran Islam Muhammadiyah. Dengan memaknai tajdid mengandung dua pengertian, yakni pemurnian purifikasi dan pembaruan atau disebut juga dinamisasi. Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah yang bersifat purifikasi adalah tandi al-aqidah, yaitu purifikasi terhadap akidah Islamiyah. Dalam arti akidah Islam itu harus dibersihkan betul dari segenap rawasyia syirik, yakni elemen-elemen syirik begitu. Sedangkan dalam bentuk pembaharuan Muhammadiyah memaknai tajdid dengan pembaharuan Islam yang menyangkut membangun, juga mengembangkan, memperbarui potensi sumber daya manusia dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi umat Islam. Model-model tajdid dalam Muhammadiyah ini saat ini adalah terbagi dari 3 bidang, yaitu yang pertama itu ya bidang keagamaan, terus yang kedua ada pendidikan, dan yang ketiga ada kemasyarakatan. Pertama kita lihat di bidang keagamaan, itu pembaruan dalam bidang keagamaan ini adalah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut itu kurang jelas, tampak, dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Usaha Muhammadiyah untuk memurnikan sebenarnya keyakinan umat Islam itu di Indonesia ini adalah dengan mengenalkan penelaah kembali dan perubahan drastik jika diperlukan untuk penafsiran yang benar-benar terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Usaha pemurnian tersebut adalah bisa kita temui itu tentang pertamalah penentuan arah kiblat dalam sholat sebagai kebalikan dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat. Jadi sekarang penentuan arah kiblat sudah ada. Terus yang kedua, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa, atau ya lebih dikenal lah dengan istilah hisab, sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama gitu. Terus yang ketiga juga ada penyampaian khutbah. Khutbah dalam bahasa Indonesia atau daerah, sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. Terus yang keempat juga penyederhanaan makam atau kuburan yang semula dihiasi secara berlebihan gitu. Terus yang terakhir itu ada penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran. Terus hitanan juga perkawinan dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politis, politistis, dan ya ada banyak lagi lah lainnya. Terus yang kedua itu ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita dapat dilihat dari teknik pengajaran lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran ya, dengan mengambil unsur-unsur ya yang baik dari sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional seperti sekolah model barat, tetapi dimasukkan pelajaran agama di dalamnya. Sedangkan dalam prosesnya tidak dilaksanakan di tempat kayak masjid atau langgaran, tetapi ya emang gedung-gedung khusus begitu, yang dilengkapi dengan ya meja, setidaknya meja dan kursi gitu, dan papan tulis, itu tidak lagi duduk di lantai. Selain pembaruan dalam lembaga pendidikan formal, Muhammadiyah juga dalam memperbarui pendidikan non formal, yaitu seperti pengajian.
Semula pengajian ini dilakukan di mana orang tua dan guru private mengajar anak kecil membaca Al-Quran dan beribadah. Oleh Muhammadiyah diperluas dan pengajian disistematisasikan ke dalam bentuk juga isi atau tema pengajian diarahkan pada masalah kehidupan sehari-hari. Jadi sangat relevan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir itu ada di bidang kemasyarakatan. Nah, di sini di bidang ini ya Muhammadiyah itu merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah dan lain-lain ya. Dikelola melalui aman usahanya dan bukan secara individual sebagaimana orang pada umumnya. Usaha pembaruan ini dalam bidang sosial kemasyarakatan itu ditandai dengan didirikannya pertolongan kesengsaraan umum atau PKO pada tahun 1929 itu awal-awal mulanya. Ide di balik pembaharuan dalam bidang ini karena banyak di antara orang Islam itu yang mengalami kesengsaraan. Nah, dan hal ini merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk saling tolong-menolong, khususnya pada zaman era modern saat ini yang masih banyak masyarakat itu kesusahan. Maka dari itu, kita harus selalu memperhatikan kaum termarginal. Guna apa? Guna mendapatkan yang manfaat dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Soalnya pengaruh tajdid bagi Perserikatan Muhammadiyah dan umat Islam Indonesia itu bagi Muhammadiyah itu perjuangan yang kini hampir 1 abad ini diakui selain menorehkan kisah sukses ya, juga merupakan untuk berkaca dan memperbaiki diri agar kehadirannya itu di tengah-tengah masyarakat semakin memberi manfaat dan kemaslahatan, bukan sebaliknya yaitu kemudorotan. Dengan dilakukan tajdid ini, dengan catatan tajdid yang telah dijelaskan di atas itu tadi saya tajdid yang tetap berpegang teguh pada setiap aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Model tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah harus mengacu pada pembentukan watak dan karakter warga anggota masyarakat begitu yang memiliki kompetensi nilai-nilai di atas, karena itu gerakan keilmuan itu yang yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia itu melalui pendidikan tetap menjadi program utama gerakan ini. Identitas diri Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid hendaknya dipahami sebagai gerakan kultural dan bukan struktural yang berorientasi pada kekuasaan dengan melibatkan lembaga secara langsung dalam politik praktis. Dalam kaitan ini, peran Muhammadiyah itu adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengarahkan bahtera kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keagamaan. Karena itu, peran penting Muhammadiyah itu adalah ikut sertanya dalam proses dan bukan menciptakan peradaban itu sendiri. Pengaruh tajdid bagi Perserikatan Muhammadiyah dan umat Islam ini sangat besar dampaknya. Karena apa? Karena dengan adanya tajdid ini bisa memberikan arah dan nilai baru bagi perkembangan Islam, sehingga nilai-nilai Islam itu tersebut tetap terjaga secara kafah dan tetap sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun ya zaman telah berkembang pesat seperti ya pada zaman sekarang ini, sehingga juga tetap memberikan apa ya, eksistensi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat di era modern seperti sekarang. Ya, mungkin saja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sedikit pembahasan tentang mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid tadi. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.